Lihat bagaimana pemimpin Iran seringkali menggunakan retorika anti-Israel dalam pidato dan deklarasi publik mereka. Pernyataan ini memperkuat posisi Iran sebagai penentang Israel di mata beberapa negara Muslim dan memperdalam permusuhan antara kedua negara. Bahkan kalau kita lihat pidato terakhir daripada pemimpin spiritual Iran Jumat kemarin, yaitu Ali Khamenei, mengajak agar semua umat Islam bersatu menghancurkan Israel. Saudara, akhirnya lihat agama dijadikan kendaraan untuk memusuhi dan menghancurkan Israel. Nah, permusuhan antara Iran dan Israel berasal dari kombinasi faktor ideologis, geopolitik, dan konflik regional yang kompleks. Meskipun sudah ada beberapa upaya untuk meredakan ketegangan, seperti perjanjian diplomatik dan negosiasi antara Iran dengan Israel, namun hubungan kedua negara ini tetap tegang dan seringkali berubah menjadi konfrontasi langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa kita sebagai orang percaya harus terus mengamati bangsa Israel dan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah? Kenapa? Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa Pastor Lukas sering membahas tentang Israel di program Mesbah Mujizat? Karena saya juga punya dasar yang jelas. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam menjelaskan tentang peristiwa akhir zaman. Coba kita lihat Matius 24 ayat 32 sampai 33. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kita makin cinta Tuhan, kita makin sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan Yesus. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan jangan lupa pencet juga loncengnya, supaya Anda mendapat notification setiap kali ada tayangan baru dari Bethany Miracle Center. Hari ini saudara sekalian, di tengah-tengah konflik yang masih memanas, dan kita tahu apa yang terjadi dengan Israel. Semua, saudaraku, itu dalangnya adalah negara Iran. Itu sebabnya saya akan memberi tema renungan kita hari ini adalah dendam kesumat Iran terhadap Israel. Hubungan antara Iran dan Israel sangatlah rumit, serta menjadi pemicu ketegangan-ketegangan politik yang ada di kawasan Timur Tengah. Padahal sebelumnya hubungan Iran dengan Israel itu cukup baik. Sampai akhirnya terjadi revolusi di Iran tahun 1979 yang mengubah Iran menjadi negara Islam radikal. Tadinya Iran, Israel, bahkan dengan Amerika begitu erat hubungannya sebelum revolusi Iran terjadi. Dengan bantuan Amerika, program nuklir Iran yang pertama dimulai pada tahun 1950-an. Tujuan awalnya untuk menghasilkan energi dan penelitian ilmiah. Tetapi sejak revolusi Iran 1979, maka Iran berubah, begitu membenci serta memusuhi Israel serta Amerika. Pertanyaannya, mengapa Iran begitu dendam kesumat dengan Israel? Mengapa Iran begitu memusuhi serta ingin menghancurkan negara Israel melalui kaki tangannya, yaitu Hamas di Palestina, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman? Nah, kekasih Tuhan, kita akan belajar sebenarnya apa penyebabnya. Itu sebabnya mari kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan, agar kita tidak sampai terjebak dengan dendam dan kebencian. Ayo, yang setuju coba katakan, saya tidak mau hidup dalam dendam. Ya. Nah, ternyata ada beberapa penyebab mengapa Iran begitu dendam kesumat terhadap Israel. Ternyata ada masalah ideologi dan teologi. Ideologi dan teologi. Setelah revolusi Iran terjadi tahun 1979, negara Iran dipimpin oleh pemimpin yang menganut ideologi Islamis yang begitu radikal, menentang Barat serta Israel. Pemimpin Iran, yaitu Ayatollah Khomeini, menggambarkan bahwa Israel sebagai musuh utama mereka dan Zionis yang harus mereka lawan sampai habis. Tentu ini menciptakan dasar ideologis untuk memusuhi Israel. Iran mengklaim sebagai pembela hak-hak Palestina
membela hak-hak daripada rakyat Palestina, dan mendukung perjuangan mereka melawan pendudukan Israel. Ini seringkali dijadikan sebagai alasan untuk menentang Israel secara aktif dan masif. Dan saudara sekalian, ini adalah masalah, yaitu ideologi dan teologi, masalah agama yang membuat Iran begitu membenci Israel. Dan kalau kita perhatikan, ini juga merupakan warisan dari roh kebencian dari para pembenci-pembenci Israel sebelumnya. Kita melihat bahwa orang yang memusuhi Israel, bahkan mau berusaha membasmi Israel, itu bukan hanya zaman sekarang. Tetapi kalau kita lihat dari Alkitab, saudaraku, sejak zaman Mesir yang dipimpin oleh Firaun juga mau menghancurkan Israel. Bahkan juga saudara sekalian Filistin yang memusuhi Israel, yang kita tahu di Alkitab Perjanjian Lama, begitu banyak kisah-kisah peperangan Filistin dengan Israel. Juga ada kerajaan-kerajaan yang lain. Ada Edom, ada saudaraku kerajaan Aram dan Mesir. Nah, juga kita lihat dalam kitab Ester, ada seorang pejabat kerajaan Media Persia. Dan Anda tahu Persia, Media Persia itu sekarang Iran. Ya, karena Iran itu adalah orang-orang Persia. Dan kita tahu dalam kitab Ester ada seorang pejabat penting dari kerajaan Media Persia, yaitu Haman bin Hammedata, yang ingin membasmi semua orang Yahudi karena dendam kesumatnya. Tapi untungnya Tuhan campur tangan. Tuhan memakai Mordekai dan Ester dan juga orang-orang Yahudi yang lain untuk akhirnya terjadilah pembalian keadaan. Justru di hari yang ditetapkan untuk membantai semua orang Yahudi, diubah Tuhan, dibalik Tuhan, justru menjadi hari kemenangan bagi orang Israel. Kita juga miris setiap kali kita mengingat tentang Perang Dunia Kedua, bagaimana Hitler sejak propaganda dia mulai menyebarkan kebencian antisemitik kepada orang-orang Jerman dan juga kepada orang-orang yang lain sekutunya untuk membenci orang-orang Yahudi, bahkan membunuh lebih daripada 6 juta orang Yahudi. Kita tahu juga, saudaraku, bahwa di balik para pembenci-pembenci Israel itu adalah iblis yang selalu berusaha untuk menghancurkan Israel. Mengapa? Supaya rencana Tuhan melalui bangsa Israel itu gagal. Itu sebabnya kenapa Tuhan terus-menerus membela bangsa Israel sampai hari ini. Mengapa akhirnya walaupun berkali-kali Israel mau dipusnahkan, tetapi Tuhan campur tangan. Saya yakin selain karena Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa kesayangannya, tetapi juga Tuhan membela bangsa Israel agar semua rencana Tuhan tergenapi sampai akhir. Kenapa? Karena rencana Tuhan yang Alkitab tulis adalah Yesus Kristus akan datang kembali ke, yaitu saudaraku, Bukit Zaitun yang ada di Israel. Dan akhirnya Tuhan Yesus akan membela bangsa Israel yang waktu itu, saudaraku, mulai saudaraku dimusuhi dan oleh antikris sudah mau dihancurkan. Tetapi Tuhan Yesus membela dan akhirnya kita akan tahu itulah perang Harmagedon. Dan saudaraku, jadi kalau seandainya negara Israel sebelum Yesus datang sudah berhasil dihancurkan oleh lawan-lawannya, jelas rencana Tuhan akan berantakan. Ayo yang setuju katakan, rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Demikian juga dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah, orang boleh berniat jahat, orang boleh berusaha untuk merusak rencana Tuhan dalam hidup Anda. Tapi putuskan untuk Anda mentaati dan mengikuti setiap rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Lalu juga saudaraku, apa penyebab Iran punya dendam kesumat terhadap Israel? Karena ada konflik geopolitik. Terjadi perang dingin di Timur Tengah. Terutama setelah revolusi, Iran mengadopsi kebijaksanaan luar negeri yang berlawanan dengan negara-negara yang dianggap sebagai sekutu Israel, seperti Amerika dan Arab Saudi. Iran berusaha memperluas pengaruh politiknya di Timur Tengah dan melihat Israel sebagai penghambat utama bagi tujuannya. Dukungan terhadap kelompok militan teroris itu diberikan oleh Iran dalam dukungan finansial, dalam dukungan militer kepada kelompok-kelompok itu untuk melawan Israel, seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza atau di Palestina, dan juga saudara sekalian ada juga Houthi di Yaman. Nah, ini merupakan bagian dari strategi Iran untuk memperluas pengaruhnya
di kawasan Timur Tengah dengan menentang Israel. Jadi Anda tahu ujung-ujungnya ini adalah masalah politik, masalah kekuasaan, masalah keuangan, sehingga sampai menimbulkan dendam kesumat. Lalu juga mengapa Iran begitu dendam kesumat terhadap Israel? Karena akibat program nuklir Iran. Israel mempunyai kekhawatiran ketika melihat program nuklir Iran sebagai ancaman yang bisa mengancam Timur Tengah bahkan dunia. Meskipun Iran mengeklaim bahwa program nuklirnya bersifat damai, namun banyak negara termasuk Amerika dan Israel khawatir bahwa Iran justru mengembangkan teknologi itu menjadi senjata nuklir. Tentunya ini akan memperburuk dan terus memperburuk, saudaraku, hubungan antara Iran dengan Israel, memperkuat permusuhan antara Iran dengan Israel gara-gara program nuklir Iran. Lalu juga mengapa Iran begitu dendam kesumat terhadap Israel? Selain masalah teologi, ideologi, selain masalah program nuklir, selain masalah geopolitik, tetapi juga terpicu karena perang Suriah. Sudah tahu bagaimana Iran itu mendukung rezim Assad di Suriah dalam konflik Suriah yang terjadi tahun 2011 bulan Maret. Iran telah mendukung rezim Bashar Assad yang telah merupakan musuh Israel. Keterlibatan Iran di Suriah dan kehadiran angkatan bersenjata Iran dan sekutunya termasuk Hezbollah di perbatasan Israel dengan saudaraku Suriah akan semakin meningkatkan ketegangan-ketegangan terhadap hubungan Iran dengan Israel. Bahkan juga saudaraku, mengapa Iran itu begitu dendam kesumat juga karena bantuan militer dan strategis. Bagaimana Iran dituduh mensuplai senjata dan dukungan kepada kelompok-kelompok yang melawan Israel, yaitu Hezbollah, Hamas dan juga Houthi. Dan ini menciptakan kekhawatiran bagi Israel tentang potensi serangan dari utara dan juga dari selatan yang meningkatkan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Lalu juga adanya konflik regional, terjadi proxy war, ya, Iran dan Israel terlibat dalam apa yang sering disebut sebagai perang proksi di berbagai negara termasuk di Lebanon, Suriah, bahkan juga di Gaza. Nah, saudaraku, jadi inilah alasan-alasan yang menjadi penyebab daripada dendam kesumat dari Iran terhadap Israel. Belum lagi juga ada persaingan untuk dominasi. Iran dan Israel bersaing untuk pengaruh, memberi pengaruh berdampak di kawasan Timur Tengah. Dan ini seringkali berujung kepada konfrontasi langsung maupun juga tidak langsung. Bahkan yang terakhir kita tahu, saudaraku, kenapa saudaraku dendam Iran itu begitu sangat mengerikan? Karena pernyataan dan retorika dari para pemimpin Iran sendiri. Lihat bagaimana pemimpin Iran seringkali menggunakan retorika anti-Israel dalam pidato dan deklarasi publik mereka. Pernyataan ini memperkuat posisi Iran sebagai penentang Israel di mata beberapa negara Muslim dan memperdalam permusuhan antara kedua negara. Bahkan kalau kita lihat pidato terakhir daripada pemimpin spiritual Iran Jumat kemarin, yaitu Ali Khomeini, mengajak agar semua umat Islam bersatu menghancurkan Israel. Saudara, akhirnya lihat agama dijadikan kendaraan untuk memusuhi dan menghancurkan Israel. Nah, permusuhan antara Iran dan Israel berasal dari kombinasi faktor ideologis, geopolitik, dan konflik regional yang kompleks. Meskipun sudah ada beberapa upaya untuk meredakan ketegangan, seperti perjanjian diplomatik dan negosiasi antara Iran dengan Israel, namun hubungan kedua negara ini tetap tegang dan seringkali berubah menjadi konfrontasi langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa kita sebagai orang percaya harus terus mengamati bangsa Israel dan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah? Kenapa? Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa Pastor Lukas sering membahas tentang Israel di program Mesbah Mujizat? Karena saya juga punya dasar yang jelas. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam menjelaskan tentang peristiwa akhir zaman. Coba kita lihat Matius 24 ayat 32 sampai 33. Tuhan Yesus berkata, tariklah pelajaran. Ayo coba katakan, tariklah pelajaran. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi Yesus mengajar ketika bicara tentang akhir zaman, agar kita terus belajar dan menarik pelajaran dari tentang perumpamaan pohon ara. Dan pohon ara ini adalah lambang negara Israel.
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Bagi kita yang tinggal di negara 4 musim, kita tahu setelah yaitu salju atau musim dingin, maka akhirnya pohon-pohon itu ketika mulai masuk masa semi atau spring, saudaraku, mulai dari pohon-pohon itu bertunas-tunas yang akhirnya jadi yaitu daun dan bunga. Dan kita mengerti, saudaraku, ini Yesus berkata, tariklah pelajaran, pelajari dan terus belajar tentang perumpamaan pohon ara, tentang bangsa Israel. Kalau sudah ada tanda-tanda muncul apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus nubuatkan tentang kedatangan Yesus kedua, maka kita tahu waktunya sudah dekat. Ayat yang ke-33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, melihat penggenapan-penggenapan, termasuk, saudaraku, Israel akan terlibat dalam perang besar yang memicu perang Harmagedon, perang Gog-Magog. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan Yesus sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi jelas mengapa orang Kristen, kita harus terus belajar dan menarik pelajaran dari bangsa Israel. Kita tidak boleh, yaitu saudaraku, melupakan apa yang terjadi di Israel. Karena ini semua adalah berkaitan dengan nasihat dan ajaran Yesus, agar kita terus melihat perumpamaan pohon ara, gambaran bangsa Israel. Anda lihat bahwa ada 3 jenis pohon yang selalu digambarkan dengan bangsa Israel. Yang pertama adalah pohon ara, yang kedua pohon anggur, dan yang ketiga adalah pohon zaitun. Dan 3 pohon ini, kalau Anda lihat, saudaraku, menggambarkan tentang Israel. Bahkan 3 pohon ini juga, kalau Anda lihat, itu juga merupakan 3 jenis pohon yang dijadikan sebagai simbol daripada bangsa atau negara Israel. Jadi kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk belajar terus dan menarik pelajaran penting dari apa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang akhirnya kita bisa terapkan dalam hidup kita, agar kita siap sedia jika Yesus datang kembali. Siap atau tidak siap, percayalah Yesus segera akan datang kembali. Jadi kita harus terus memperhatikan juga Israel. Kita harus memberkati Israel. Karena siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Kita harus terus mendoakan bagi perdamaian, mendoakan kesejahteraan Israel, supaya kita sentosa. Ayo yang mau coba katakan, saya mau memberkati Israel. Ya, tentunya kita bisa memberkati Israel hari ini dengan doa kita, dengan kita tidak ikutan mengutuki, tetapi mengucapkan berkat. Dengan kita juga bisa, yaitu ikut siara rohani ke Israel. Dengan kita juga bisa, saudaraku, menyumbang dana atau keuangan daripada organisasi-organisasi yang saudaraku mensupport Israel. Dan masih banyak hal, termasuk Anda juga bisa, yaitu membagikan program-program Mesbah Mujizat, terutama yang berbicara, yang memberi edukasi tentang Israel. Nah, saudaraku, jadi apa pelajaran penting bagi kita tentang yaitu dendam kesumat Iran terhadap Israel? Nah, izinkan saya hari ini membagikan 3 refleksi tentang dendam kesumat Iran terhadap Israel. Pelajaran yang pertama adalah jangan mau dibutakan jadi ekstrim atau ekstremis agama. Agama yang benar pasti mengajarkan damai. Kita harus beragama, tapi jangan sampai mabuk agama, sampai melupakan nalar sehat kita, serta sampai kita rela merusak persaudaraan sebagai sesama umat manusia. Sekali lagi, jangan sampai saudara dan saya mau dibutakan jadi ekstremis agama tertentu. Jangan sampai kita mabuk agama. Kita semua harus beragama, kita percaya Tuhan sesuai dengan yaitu agama yang kita pilih. Tetapi saudaraku, kita juga tidak hanya menyarankan ini kepada teman-teman kita dari agama yang lain, tetapi menjadi refleksi bagi kita sendiri, orang-orang yang beragama Kristen. Kenapa? Karena tanpa sadar, kita juga orang yang percaya Yesus bisa dibutakan jadi ekstremis agama yang akhirnya mengabaikan nalar sehat kita serta merusak persaudaraan sebagai sesama umat manusia. Lihat, Yesus mengingatkan kita tentang beragama dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku, Yesus, berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lihat bagaimana Yesus menegaskan,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lihat bahwa dari kalimat ini kita mengerti bahwa kita harus beragama. Yesus berkata, tetapi yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga itu bukan agamanya dulu. Kenapa? Karena dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak benar. Tetapi kita bisa masuk sorga, kita menerima keselamatan, itu saat kita menerima sang kebenaran. Dan Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus, kita tidak beroleh keselamatan. Tanpa Yesus, kita tidak beroleh kerajaan sorga. Ayo coba katakan, Yesuslah kebenaran untuk saya diselamatkan. Haleluya. Sekali lagi coba ketik, Yesuslah kebenaran untuk saya diselamatkan. Dan setelah kita menerima Yesus sang kebenaran, sehingga kita mendapat jaminan akan sorga yang mulia. Tetapi Yesus juga berkata, jika kehidup keagamaanmu tidak lebih benar. Artinya, saudara sekalian, kita itu tidak boleh sampai cuman radikal beragama, tetapi kita itu ditekankan harus punya kehidupan yang benar melalui yaitu iman, kepercayaan kita dalam agama. Ya, kita harus menerima sang kebenaran yaitu Yesus, tetapi setelah kita terima Yesus, setelah kita percaya Yesus, kita tidak boleh mabuk agama, tetapi kita harus mengalami perubahan hidup dari hidup yang jahat jadi hidup yang benar. Dari hidup yang saudaraku egois menjadi hidup yang benar dengan tujuan memuliakan Tuhan. Dari hidup bagi yaitu mengejar kenikmatan dunia dan kenikmatan dosa, kita berubah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau hidup benar di dalam Kristus. Kita tidak boleh merasa diri paling benar seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Jadi yang Yesus tekankan, setelah kita percaya Yesus, setelah kita menerima Yesus sang kebenaran, maka kita harus terus bertanya, sudahkah saya hidup benar sesuai yang Alkitab mau? Nah, kita melihat ada contoh-contoh ekstrim dari agama lain. Dan kita geleng-geleng kepala, sampai seperti Iran juga mengkompori, bahkan mendukung yaitu Hamas, mendukung teroris yaitu Hezbollah, mendukung yaitu teroris Houthi yang membawa akhirnya kerusakan dan kehancuran kepada Palestina, kepada Lebanon, dan kepada Yaman. Nah, tetapi saudaraku, kita juga harus waspada. Ada beberapa ekstrem Kristen yang akhirnya justru itu akan menjerumuskan kepada ekstrem yang sangat keliru. Contoh, ada kelompok-kelompok gereja yang merasa doktrin gerejanya paling benar, doktrin pengajarannya paling benar, lalu menyesat-nyesatkan agama lain, atau menyesat-nyesatkan gereja lain. Ada pendeta yang akhirnya suka, yaitu menjelek-jelekkan pendeta lain, atau gereja lain, memusuhi gereja lain. Nah, selama kita semua yang percaya Yesus, kita menghidupi dan percaya tentang pengakuan iman rasuli, selama kita percaya Yesus Tuhan Allah Tritunggal, kita percaya tentang Tritunggal, Allah yang Esa, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiga yang Esa, yang sama kedudukannya, tetapi beda fungsi dan saudaraku jabatannya. Nah, selama kita betul-betul melakukan dan mempercayai dari semua saudaraku pengakuan iman rasuli, maka gereja itu, walaupun cara ibadahnya berbeda dengan kita, walaupun penekanan pengajarannya mungkin berbeda dengan kita, tetapi kalau semua dari Alkitab, maka kita tidak boleh kemudian memusuhi, apalagi memalsu-malsukan. Nanti yang kemudian yang Protestan, jangan sampai menyerang yang karismatik, dikatakan karismatik itu sesat, bahasa roh palsu, ataupun juga kemudian karismatik menyerang kelompok Protestan. Oh, lagu-lagunya sudah kuno, dan akhirnya sudah ketinggalan zaman, gak relevan. Kita nggak boleh saling menyerang. Kita harus saling menghormati, supaya kita tidak terjebak kepada ekstrem Kristen yang akhirnya, saudaraku, tidak lagi mengabaikan persaudaraan seiman. Ada juga ajaran beriman dalam Kristen. Kesembuhan itu akan terjadi tanpa kita ke dokter, tanpa kita minum obat. Karena menurut ajaran ini, kalau orang Kristen sakit ke dokter dan akhirnya minum obat, itu tanda kurang beriman. Wah, menurut saya ini ekstrem yang keliru, kebablas, ya kan? Saudaraku, ingat, tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan kita orang Kristen tidak boleh ke dokter.
Tetapi kalau Anda lihat, justru ya Tuhan bisa pakai dunia kedokteran, dunia medis, asal bukan dukun loh ya, dari kuasa gelap ya kan. Tuhan bisa pakai dunia medis untuk apa? Untuk yaitu saudaraku menjadi alat Tuhan membawa kesembuhan. Bahkan kita tahu kan penulis Injil Lukas dan Kisah Rasul, yaitu tabib Lukas, dokter Lukas. Kalau saya mah bukan dokter. Tapi penulis Injil Lukas dan Kisah Rasul itu adalah tabib Lukas. Jadi Tuhan bisa pakai dokter, tabib, malah jadi yaitu hamba Tuhan, ya kan? Dan lihat berkali-kali Yesus ketika menyembuhkan orang-orang yang kusta, yang buta, Yesus berkata, tunjukkan dirimu kepada para imam di bait suci. Kenapa? Karena waktu itu para imam, saudaraku, mewakili tim medis untuk memeriksa apakah orang itu masih ada tanda-tanda kustanya atau masih sakit, ataukah ternyata sudah sembuh. Sehingga ketika tidak lagi ada tanda sakit kusta, imam akan menyuruh orang kusta itu membuka baju identitas kustanya, dan akhirnya dinyatakan dia sudah sembuh. Jadi Yesus tidak menentang tim kedokteran atau dunia medis, tapi justru saya percaya bahwa kesembuhan itu yang dari Tuhan, tidak hanya dari iman dan perasaan, tapi engkau harus berani ke dokter, untuk dokter periksa lagi secara medis, dan kalau benar-benar penyakitmu sudah hilang, itu betul-betul mujizat dari Tuhan, ya. Jadi kita harus seimbang, kita percaya mujizat, tapi juga Tuhan bisa pakai dokter untuk, saudaraku, menjadi alat Tuhan membawa kesembuhan. Ayo yang setuju coba ketika katakan, iman saya harus seimbang, ya. Jadi jangan sampai ekstrem tertentu yang tidak boleh ke dokter tanpa minum obat. Kalau kamu ke dokter, kamu kurang beriman. Kalau kamu minum obat, kamu kurang iman. Saudaraku, itu jelas sesuatu yang salah. Bahkan kita dengar kesaksian, ada seorang yang, saudaraku, kepahitan dengan Tuhan, kepahitan dengan Kristen. Kenapa? Karena ketika ibunya meninggal, saudaraku, karena pendetanya mengajar, tidak boleh, yaitu ke dokter saat sakit, tidak boleh minum obat. Dan akhirnya, anak ini waktu masih kecil, ditinggal mati oleh ibunya. Dia begitu marah dan kecewa dengan pendeta dan gereja. Kenapa? Karena mengajarkan ekstrim yang ternyata membuat ibunya mati. Saudaraku, jelas ini sesuatu yang kita harus waspadai dan kita harus bijaksana agar kita tetap tidak, saudaraku, mengabaikan akal sehat, logika sehat selain iman kita yang mengerti. Ayo katakan, saya harus beriman tapi juga menggunakan akal sehat. Lalu juga contoh ajaran yang ekstrim yang mengajarkan ikut Yesus pasti kaya raya, sehingga kekayaan yang menjadi tujuan untuk mengikut Yesus. Wow, ini kan kebablas. Kaya itu juga merupakan janji Tuhan. Ya, saya berdoa biar setiap saudara diberkati Tuhan. Tetapi kekayaan, berkat, ya, itu hanya bonus dan akibat ketika kita, yaitu saudaraku, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kekayaan yang adalah bonus dan akibat tidak boleh menjadi tujuan kita ikut Yesus. Amin. Karena kalau tujuan Anda ikut Yesus supaya saya jadi kaya, apa bedanya kita dengan Gunung Kawi? Ya, tetapi kita ikut Yesus karena kita cinta Yesus. Kita menerima Yesus sang kebenaran. Tetapi soal kaya, diberkati, itu hanya bonus atau akibat. Lalu juga tentang ajaran yang dunia roh. Kalau kita tidak ada keseimbangan dengan dunia nyata, wah, itu juga cukup berbahaya, ya kan? Karena memang harus tetap kita bisa, saudaraku, keseimbangkan antara ngeroh tapi juga dengan mendarat. Nah, ya kan? Jangan sampai terlibat ekstrem tertentu sehingga akhirnya ada orang-orang tertentu, saudaraku, yang akhirnya justru terjerumus kepada ekstrem-ekstrem yang akhirnya merugikan tubuh Kristus. Ya kan? Kita memang harus ngeroh, ya. Tapi kita juga harus apa? Logika. Antara roh, iman, dan logika ya harus seimbang. Kita percaya Tuhan sampai hari ini bisa bicara audible. Tuhan bisa bicara pakai banyak cara, melalui Alkitab, melalui suara hati kita, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui khotbah yang disampaikan, melalui banyak hal. Tetapi tetap kita harus tahu untuk membedakan mana yang dari Tuhan, yang dari daging kita sendiri, dan yang mana dari Roh Kudus. Ya, kalau tidak, ada loh orang-orang yang karena kejebak dengan ekstrim agama yang terlalu ngeroh, akhirnya bisa terjebak sakit jiwa. Ya, psikofrenia, ya, di mana dia mendengar-dengar sendiri, dia melihat-lihat sendiri. Nanti saudara, itu bisa malah sakit jiwa, ya kan? Lalu juga delusi, di mana itu problem mental,
tidak bisa membedakan mana yang adalah khayalannya atau ilusinya dengan mana yang adalah kenyataannya. Jadi, saudaraku, pesan penting yang pertama belajar dari dendam kesumat Iran terhadap Israel adalah jangan mau dibutakan jadi ekstrim agama. Ayo coba katakan, saya harus beragama dengan benar. Ya, Yesuslah sang kebenaran dan hiduplah benar setelah kita hidup di dalam Kristus. Bagi Anda yang mendengar program ini dan Anda belum terima Yesus, bukalah hatimu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bagi Anda yang sudah lama meninggalkan Yesus, ayo kembali pada Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Izinkan Yesus sang kebenaran mengubah hidup kita dan mengubah semua masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, refleksi dari dendam kesumat Iran terhadap Israel yang kedua yang kita bisa belajar adalah buang setiap luka, setiap kebencian dan dendam. Saudara, hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan perbedaan-perbedaan. Hidup ini penuh dengan konflik-konflik. Sehingga merupakan hal yang normal. Kita bisa terluka. Kita bisa dilukai. Kita bisa kecewa. Kita bisa benci. Dan kita bisa dendam. Namun jangan biarkan luka, kebencian dan dendam itu terus ada dalam hidupmu. Ingat bahwa luka, kebencian dan dendam itu yang akhirnya terus berkecamuk di dalam diri Iran. Ya, para pemimpin radikal ini terhadap Israel yang menganggap pokoknya Israel adalah musuh mereka yang harus dihancurkan. Dan saudara sekalian, mari kita belajar buang setiap luka, buang setiap kebencian, buang setiap dendam dengan pertolongan dan kasih Yesus. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau membuang semua dendam dan kebencian. Mungkin kau pernah dilukai oleh pasanganmu. Mungkin kau pernah dilukai oleh orang tuamu. Mungkin sudah pernah dilukai, disakiti oleh anak-anak saudara, oleh mertua Anda, oleh ipar Anda, oleh teman Anda, sahabat Anda. Anda pernah dikhianati oleh orang-orang yang Anda percayai, bahkan oleh pendeta, atau mungkin oleh teman pelayanan, teman gereja, atau siapapun juga. Hari ini, lepaskan pengampunan. Jangan terus simpan luka di hatimu. Jangan terus simpan kebencian dan simpan dendam. Lihat, Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua sudah berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Lihat daya rusak dari sakit hati, itu bisa memperbodoh orang. Betul? Orang yang cerdas, orang yang terhormat, orang yang berpendidikan, orang yang berkedudukan tinggi, jadi orang bodoh, kata Alkitab. Gara-gara apa? Dibutakan oleh sakit hatinya, oleh kebenciannya. Dan biasanya, saudaraku, bukan hanya orang yang sakit hati akan diperbodoh, tetapi juga lihat, dibunuh. Ada daya bunuh. Lihat, Iran akhirnya, saudaraku, mengompori untuk terjadinya serangan tahun lalu, yaitu 7 Oktober 2023, yang menewaskan ribuan orang dari Israel. Dan sampai hari ini masih ada tawanan yang belum dibebaskan. Saudaraku, lihat bahwa sakit hati, luka hati, dendam itu berbahaya. Ayo coba katakan, sakit hati itu berbahaya. Nah, jangan sampai kita mau menjadi orang yang bodoh. Semua nalar sehat kita jadi hancur semua gara-gara luka, dendam, dan sakit hati. Lihat, kalau orang sudah dendam, sakit hati dengan seorang, maka apapun hal baik yang dilakukan oleh orang itu tetap dianggap salah. Ya Pak ya, ayo. Kalau orang sudah kepahitan dengan seorang pendeta, coba lihat. Khotbah pendeta itu mungkin ada yang keliru, tapi ada banyak khotbah pendeta yang bagus. Tetapi semua khotbah-khotbah yang bagus itu sudah dianggap salah semua. Kenapa? Karena ada sakit hati, luka yang tidak segera dibereskan. Bahkan lihat saudaraku bagaimana sakit hati, luka itu punya daya bunuh. Ya, lihat ada suami istri bunuh-bunuhan karena kebencian. Ada saudara kandung dengan saudara kandung bunuh-bunuhan karena kebencian, rebutan warisan. Loh, aku belum lagi lihat antar negara, antar komunitas. Itu gara-gara sakit hati yang punya daya bunuh luar biasa. Dan hati-hati, ingat bahwa sakit hati itu juga punya daya bunuh. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga bisa membunuh diri orang yang sakit hati itu sendiri. Lihat bagaimana penyakit kanker, penyakit saudaraku, yaitu saudaraku gondok, penyakit migrain, penyakit-penyakit yang lain. Itu banyak yang dipicu karena dendam, kebencian. Hari ini, jangan terus simpan dendam dan kebencian, karena itu akan membawa kepada kehancuran. Cara terhormat untuk membalas kebencian adalah dengan mengampuni. Haleluya. Saya ulangi lagi statement ini. Cara terhormat untuk membalas kebencian adalah dengan mengampuni. Kalau Anda membalas yang jahat dengan lebih jahat, nggak akan ada
ya sesuatu yang spesial. Tapi ketika Anda dijahati orang, Anda diperlakukan dengan jahat, namun Anda membalas dengan terhormat, yaitu dengan mengampuni, maka saya yakin hidupmu akan bahagia. Tuhan akan menolong dan memberkati hidupmu. Tuhan akan membela hidupmu dengan cara yang ajaib. Ingat bahwa mengampuni bukan tanda kelemahan, tetapi mengampuni justru bukti sebuah kekuatan. Ayo coba ketik katakan, mengampuni itu adalah sebuah kekuatan. Mengampuni adalah sebuah kekuatan. Tapi mungkin ada yang bertanya, tapi Pastor Lukas, kenapa Israel hari ini ketika diserang oleh teroris, lalu membalas para musuh-musuhnya dengan berperang, dan mereka menggunakan begitu banyak senjata-senjata muktahir, sehingga banyak korban? Ya, itu urusan Israel. Karena jangan lupa, Israel sampai hari ini masih memakai hukum Taurat sebagai ideologi mereka, di mana mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa manusia ganti nyawa manusia. Tentunya kita terus berdoa bagi pertobatan Israel. Kita berdoa agar mereka terima Yesus dan tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi hidup dalam hukum kasih. Amin, saudaraku. Yang penting kita harus belajar hidup dalam hukum kasih. Ayo coba ketik lagi katakan, saya mau mengampuni. Haleluya. Buang setiap luka, kebencian, dan dendam. Hari ini jangan kau jadi pendendam, jangan kau jadi pembenci. Dan yang ketiga, pelajaran penting tentang dendam kesumat Iran dan Israel adalah, jadilah pembawa damai dan persatuan. Yuk, di tengah panasnya situasi dan keadaan, belajarlah jadi pendingin. Belajarlah jadi yaitu pendamai. Supaya apa? Kita jadi anak-anak Allah. Lihat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah yang Yesus ajarkan, bahwa kalau saudara mau betul-betul sah sebagai anak-anak Allah, maka kita harus membawa damai. Bagaimana saya bisa membawa damai? Kita harus terima Yesus Raja Damai lebih dulu. Dan ketika Yesus Sang Raja Damai memampukan kita mengusir semua kebencian, mengusir semua dendam luka, maka kita akan hidup berbahagia. Amin. Bahkan kita akan memancarkan terang Kristus. Saudara mau hidup bahagia atau hidup susah? Jadilah pembawa damai dan persatuan. Cara terbaik membawa damai dan persatuan adalah berhentilah menyebarkan kebencian. Pemerintah Indonesia dari awal sudah menyatakan negara non-blok. Tapi sayangnya, Indonesia ketika berurusan tentang Palestina dengan Israel, ternyata Indonesia sudah bukan lagi non-blok, tetapi memihak kepada Palestina, bahkan ikutan mengutuki Israel. Tentunya kita yuk berdoa minta ampun kepada Tuhan atas kutukan Indonesia terhadap Israel, supaya Indonesia jangan sampai terkutuk, tapi supaya Indonesia diberkati. Ayo coba ketik katakan, saya mau berdoa bagi Indonesia. Jadilah pembawa damai, mulai dari diri kita lebih dulu. Mulai dari diri kita. Setelah kita menerima Yesus Sang Raja Damai, maka kita bisa tularkan kepada anggota keluarga kita. Dan kita bisa tularkan ke banyak orang. Ayo yang mau coba ketik lagi katakan, saya mau jadi pembawa damai. Kesimpulannya, jangan contoh dendam kesumat Iran terhadap Israel. Sebab itu sangat merugikan dan sangat berbahaya. Saudaraku, pelajaran penting bagi kita secara pribadi dan sebagai gereja Tuhan. Yang pertama, jangan mau dibutakan oleh ekstrim agama. Ya, kita harus beragama, kita harus mentaati firman Tuhan, tapi tetap jangan abaikan logika sehat kita, dan jangan abaikan yaitu persaudaraan kita dengan sesama umat manusia. Dan yang kedua, buang setiap luka, benci dan dendam dengan kita mau mengampuni, dengan kita mau berdamai. Dan saudaraku, yang ketiga, jadilah pembawa damai dan persatuan. Ayo kita terus membawa damai dan persatuan, mengademkan suasana, bukan justru mengompori, memanas-manasi keadaan. Saya berdoa hari ini, biar kita semua tidak mencontoh dendam kesumat Iran terhadap Israel, tapi kita meneladani Kristus Yesus yang benar-benar datang membawa damai.